Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ifafillah rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tahun ini 1442 Hijriah Allah masih memberikan kesempatan begitu luar biasa nikmatnya, bahkan tak ada yang bisa membalasnya dengan apapun di dunia ini. Karena kita masih dipertemukan di bulan Syahrul Dzulhijjah atau di bulan haji atau di bulan kurban, itu kan. Karena di bulan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai hambanya untuk memperbanyak ibadah wajib dan sunnah, lebihnya yang wajib dan sunnah diseimbangkan gitu, lebih semangat gitu kan. Karena ini juga setara ya, kita mengerjakan di bulan ini setara dengan kita mengerjakan di malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan ini juga termasuk bulan haram, 4 bulan haram yang lagi suci. Jadi 4 bulan haram lagi suci gitu kan. Karena apabila kita membuat dosa tuh dosanya lebih besar gitu kan. Dan juga pahalanya juga besar itu menurut hadisnya gitu kan. Di antaranya ya ada ya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan di bulan Dzulhijjah ini sudah di depan mata kita 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahkan dengan hambanya, auzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli rabbika wanhar. Yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surah Al-Kautsar surah ke-108 ayat 2. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas yang ringan-ringan gitu kan, karena ringan-ringan karena yang membahas secara detail keistimewaan ataupun dalil naqli gitu kan, dalil nas dari Al-Qur'an dan hadis itu kan terkait istimewanya bulan Dzulhijjah ataupun keistimewaan di 10 hari Dzulhijjah ini, 10 hari awal Dzulhijjah ini yang bisa tuh sudah detail tuh hanya bisa ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang telah memahaminya dengan detail ya, insyaallah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW kan. Pasti penasaran apa yang ingin saya bahas di edisi khusus podcast ini. Penasaran nggak? Penasaran lah, masa enggak lah, penasaran. Ini spesial sekali. Kali ini saya akan membahas atau sharing-sharing sedikit tentang pengalaman saya menjadi panitia kurban. Pasti para pendengar pernah atau bantu-bantu enggak nih jadi panitia kurban di sekitar masjid dekat rumahnya. Karena maka itu para pendengar, sebelum saya menceritakan pengalaman saya menjadi panitia kurban, jadi saya sedikit menanya nih kepada teman-teman, kenapa sih orang ataupun kita ya ataupun jamaah masjid tetap ataupun ingin jadi sekali menjadi panitia kurban? Kenapa? Pasti di antara kalian atau di antara teman-teman sekalian menjawabnya satu, pasti ingin mendapatkan daging kurban, baik itu daging kambing ataupun daging sapi, walaupun hanya sekantong. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa panitia rupanya mendapatkan bagiannya atau jatah dagingnya loh dari para berkurban itu kan, bila nanti dalam kesepakatan. Tapi ini jangan sebagai tujuan utama kita kan. Selain itu juga karena kita juga merupakan bagian dari remaja masjid. Dulu saya itu remaja masjid Darul Takfir kan. Karena sering diminta untuk bantu-bantu di perayaan hari besar, apalagi di kepanitiaan kurban gitu kan. Jadi kami sebagai remaja itu biasa membantu dari segi mengangkat ya daging kurban gitu kan, dari hasil sembelih yang sudah disembelih gitu kan, yang sudah dipisahkan antara kepala sama ekor atau sama kakinya gitu kan, sama kulitnya gitu kan. Jadi kami mengangkat itu dari tempat pemotongan ya, sampailah ke tempat pemotongan atau tempat packing. Itu kebetulan di ruangan TPA.
Mungkin alasan-alasan lainnya bisa teman-teman bagikan ceritanya ya, melalui DM IG saya atau WA saya ya. WK. Jadi alasan saya membicarakan tema ini karena saya suka dengan dua alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu kan. Bahkan apabila saya diamanahkan ya saya sangat bersyukur apapun kita syukur sekali dan senang kan. Karena di sini sedikit saya akan membagikan ya pengalaman saya menjadi panitia kurban ya, mungkin bukan dari bagian administrasinya atau bukan dari bagian depannya atau pemain belakang gitu kan ya, seperti mendatangkan siapa yang berkurban, mendata ya siapa yang berkurban, atau yang memotong bagian itu ya pada saat sembelihan ya, ataupun juga apapun itu. Tapi lebih tepatnya saya membantu ya angkat ini saja, angkat daging sapi yang masih fresh itu kan, yang setelah disembeli ya, daging sapi atau yang kambing yang sudah telah dipisahkan nih antara kepala dan ekornya, bahkan kulitnya itu kan. Lalu saya mengangkat dengan keranjang besar itu, keranjang bambu, menggunakan pickup langsung sampai ke tempat pemotongan. Tentu pemotongan dan pembuasan itu di ruangan TPA. Jadi saya disitulah untuk making dagingnya untuk dimasukkan ke dalam kantong menggunakan timbangan digital. Ini pada saat saya menjadi panitia kurban di tahun 2019 gitu kan. Nah, inilah yang sering saya incar dulu ya di 2019. Jadi saya menjadi panitia kurban itu menurut saya asik gitu kan. Apalagi saya sudah 2 kali menjadi panitia kurban. Bahkan saya mengincar agar bisa memaking daging lagi dan diamanahkan lagi. Kebetulan saya di tahun 2018 dan 2019 saya diamanahkan dari remaja masjid di Masjid Darul Mutakin, bahkan kami dimasukkan menjadi bagian dari panitia kurban kecilnya gitu, kecilnya, yang mana yang khasnya itu di tahun 2018 yang pertama kalinya menjadi panitia kurban di Masjid Darul Mutakin Jalan Tabrani Ahmad. Pas kebetulan menyembelihnya itu di waktu malam dini hari di tanggal 12 Zulhijjahnya, hari kedua setelah kita melaksanakan sholat Id kemarin. Itu paksanya itu sekitar jam 12 atau jam 1 dini hari seingat saya gitu kan. Nah, jadi jam segitu siap-siap lah panitia semua berkumpul dan siap-siap alat tempur ya untuk menyembelih kurban sapi gitu kan. Yang mana kemarin itu dipotong sekalian gitu kan. Ada 3 ekor potong disembelih gitu kan. Langsung nanti dibawa ke ruangan TPA. Kebetulan di 2018 itu penyembelihan hewan kurban sapi itu ada sekitar 15 atau 16 ekor dan kami itu sekitar 10 ekor. Karena di tahun ini banyak ya, karena alhamdulillah Masjid Darul Mutakin itu makmur gitu kan pada zaman di 2018 gitu kan. Alhamdulillah tapi sekarang juga gitu kan. Mudah-mudahan di Masjid dan juga di makmur. Nah, kenapa mengerjakan di malam hari? Itu bertujuan untuk menghindari dari rebutan masyarakat yang memang dia tidak mendapatkan hak tapi dia ingin kekeh untuk mendapatkan daging bagaimana caranya. Jadi itulah panitia mengerjakan malam, jadi dibuat juga batas pagar gitu kan, agar menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Takutnya nanti ada masyarakat yang lalu lalang gitu kan, mengganggu hak orang lain gitu kan. Selesainya tuh sampai pukul 6 pagi, pas habis sekali 6 pagi gitu kan. Lalu saya izin pulang gitu kan sama ketua remaja masjidnya itu, Takin bilang, bang saya mau izin pulang antuk kali, nanti insya Allah jam 9 saya kesana lagi, kesini lagi gitu kan. Jadi sekali udah 5 sampai tidur kan, mau cari jam 9, jam 2. Karena saya kemarin udah bilang, tadi tuh udah bilang sama orang itu untuk suruh bangunkan saya gitu kan, saya mau kesana lagi gitu. Rupa bangun jam 2. Astagfirullah, telat lah, tidaklah bisa bantu di sana. Itulah. Tapi itulah itu karena juga baru pertama kali saya menjadi panitia kurban. Lalu habis asarnya salah satu teman saya di remaja Darul Mutakin mengantarkan dagingnya ke rumah sebanyak 1 kantong.
Lalu saya ucap alhamdulillah. Lalu saya bertanya gitu kan, ini memang untuk saya memang untuk Arashi gitu kan, jadi memang udah ada hak nih kan, memang udah dibagi gitu kan, karena udah bantu saya ya, walaupun saya mikir juga pakai daging sembelihan tapi kepentingan di ruangan TPA itu. Hehehe. Lalu di Idul Adha 2019 ya, saya diamanahkan dan ikut andil di kepanitiaan kurban dengan tugas yang sama seperti tahun lalu, bahkan kesalahan saya yang saya lakukan di 2018 ya, karena penyembelihan itu di 2019 dilakukan di pagi hari setelah pelaksanaan sholat Id Idul Adha, karena sapi itu ada sekitar 15 ekor dan kambing itu ada sekitar 12 ekor dan 4 atau 5 ekor ya. Dan itu disebarkan ke luar kontainer atau di luar lingkungan masjid, dan juga ada disebarkan ke tempat para mu'alaf ya, di bawah bimbingan Ustadz Kyai Haji Magfuri dengan di luar kota Pontianak. Tidak salah saya, seingat saya itu di Mempawah, di Pohok. Jadi kesempatan inilah saya mengikut andil dan membantu making daging yang ditimbang itu. Saya nimbang itu dengan ketentuan 800 gram atau sekilo sehingga saya itu kan, untuk yang sekilo untuk yang berkurban, 800 gram yang ada hak sedekah gitu kan, yang sudah diamanahkan oleh Pak Kurban. Yang menariknya ini dari sini bisa tahu nih di bagian daging yang mana saja yang di bagian kurban atau juga orang-orang berhak lainnya. Lalu bisa kenal dekat sama imam masjid dan sebagian pengurus ataupun jamaah tetap yang sering sholat di situ, jadi kenal gitu kan. Lalu bisa membuka kantong jadi banyak-banyak gitu kan, dibuka banyak-banyak kan agar sampai mengunung malah, agar nanti pada saat daging udah dipotong dan dipisahkan ya kan, siap tinggal ambil kantong, timbang ya, langsung ikat dan masukkan ke zakat gitu kan. Silih berganti sore itu selesainya asar ataupun jam-jam 5 di bagian packingan. Ini belum selesai karena yang lama di pemotongan daging itu menjadi bagian potongan beberapa potongan gitu kan. Maka itu kami dan tim memadukan langsung tanpa lihat berapa gram langsung masukkan. Jadi yang ini jadi contoh ya teman-teman. Lalu setelah selesai, saya bersama tim lainnya membersihkan ruangan TPA tersebut, dan saya pun pulang dan kasih lagi 2 kantung daging, satunya jatah karena saya remaja di situ gitu. Dan inilah kenapa saya sangat suka jadi panitia, memang kita tak boleh berharap lebih dengan kantong yang isi daging tapi kalau udah dikasih alhamdulillah, takkanlah kita menolaknya kan. WK. Tapi di 2020 keadaan Indonesia sedang dilanda oleh COVID-19 ya, atau corona gitu kan. Jadi di sini saya juga memutuskan untuk tidak ikut andil untuk kesana, dan juga kebetulan tidak diizinkan oleh orang tua gitu. Dan juga kemarin di 2019 saya sudah 2020-nya sudah menjadi bagian di remaja mujahidin. Pas saya tahu memang remaja mujahidin ada diminta ikut andil gitu kan, sebagian untuk membantu panitia besar di panitia kurban besarnya di Masjid Mujahidin itu, saya lihat statusnya Bang Iqbal, ex ketum remaja mujahidin 2019-2021 kan. Jadi saya balas status beliau, alhamdulillah lah bang ya, alhamdulillah, semangat bang, wis namanya Bang Iqbal jawab alhamdulillah, tahun depan kalau mau jadi panitia kurban kasih tahu ya sih biar bisa gantian. Begitulah Bang Iqbal jawab gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan di sisa 9 hari lagi Allah mudahkan saya untuk bisa bantu panitia kurban Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Raya Mujahidin dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tapi di tahun 2021 tahun ini saya belajar gitu kan berbagai fikih tentang bulan Dzulhijjah kurban ini. Kebetulan saya dapat penjelasan langsung dari pendapat yang jelas dengan dari Ustadz Abdul Rahman Mubarak dengan di salah satu grup WA namanya itu Forum Selasa 5 gitu kan, bahwa sebenarnya tuh
beliau mengatakan bahwa sebenarnya itu panitia tak boleh mengambil jatah daging kurban yang dianggap sebagai upah loh, kecuali tukang jegal, karena panitia dan tukang jegal itu tak sama loh. Jadi berikut saya akan kutip jawaban dari Ustadz Abdul Rahman Mubarak gitu kan, bahwa beliau menjelaskan bahwa panitia tuh tidak sama dengan tukang jegal, karena tukang jegal adalah orang yang berprofesi dan harus dibayar atau diupah. Tulang jegal baru akan bekerja jika sudah dipastikan ada upah yang diberikan. Panitia tidak seperti itu. Panitia punya kekuasaan seperti pemilik dana hewan kurban dalam hal memilih hewan, membelanjakannya uangnya, memotong, menyedekahkan, tapi tidak memiliki. Karena jika hewan kurban itu saya serahkan kemudian menjadi penuh, panitia penuh, berarti barang itu sudah bukan milik saya lagi kan? Sehingga kita ketika memotong tulis saja kurban ini dari panitia, tapi kenyataannya tidak. Hewan kurban itu masih atas nama saya. Seandainya setelah pemotongan saya katakan kepada panitia, saya ambil seluruh hewan kurban saya, maka panitia tidak ada hak untuk melarang. Panitia juga bukan profesi, hendaknya dia tidak mengharapkan upah dalam kegiatan kepanitiaannya. Panitia hanya membantu memfasilitasi kegiatan yang ada. Saya khawatir jika panitia mengharapkan upah, maka tidak ada bedanya dengan tukang jegal. Yang dibahas tidak pernah dibahas oleh Ustadz Mubarak almarhum dan belum adalah apakah panitia boleh makan daging hewan kurban. Dia katakan boleh. Yang boleh adalah makan dagingnya, bukan memiliki seutuhnya. Panitia boleh saja mengkonsumsi bagian kurban yang memang diberikan oleh pemilik kurban. Kalau tidak ya jangan protes, karena kita hanya membantu dan bukan berharap upah. Kecuali jika pemilik kurban mengatakan nanti silakan panitia ambil secukupnya dan sisanya diberikan ke fakir miskin, kemudian jatah saya 3 kilo saja, kemudian jatah saya 3 kilo saja, maka yang seperti ini tidak masalah. Ya mudah-mudahan ya bisa dipahami ya teman-teman. Maka saya berpesan ya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman, maka kita jadi panitia atau nanti diamanahkan ya, oleh pihak masjid, tidak bolehlah berharap lebih, bahkan berharap kepada manusia, karena itu tidak baik ya. Tapi berharaplah ridho dan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini saja ya teman-teman pengalaman yang bisa saya bagikan dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Arasnya Hakim. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dan penyakit ini dari kota dan negeri kita Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin.